Talks. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai broadband access network. Oke? Nah, sebelumnya teman-teman pada tahu kan apa yang disebut dengan akses. Nah, kalau kita ngomongin tentang jaringan kemarin ya, jaringan baik itu yang fix ataupun yang wireless, pasti dia terdiri dari dua jenis ya teman-teman ya. Ada yang bagian akses dan ada yang bagian core-nya. Nah, kemudian di antara akses sama core ya, di antara mereka berdua ada jaringan disebut dengan aggregation. Nah, ini merupakan teknologi transportnya di mana ini telah kita pelajari ya kan, yaitu berupa apa? Berupa MPLS. Nah, MPLS itu adalah penggabungan antara IP dan ATM. Mengapa IP harus digabungkan dengan ATM? Karena IP ini sifatnya masih best effort, ya kan? Tidak ada garansi dan juga dia tidak bisa membedakan layanan. Sedangkan user itu kan ada terdiri dari user-user yang VIP, VVIP, atau user yang biasa ya kan. Nah, ini pasti ada perlu perlakuan khusus dong, perlakuan yang berbeda antara user-user ini dan juga informasi-informasi yang dikirim. Maka dari itu digabunglah dengan si ATM, membentuklah jaringan si MPLS. Oke teman-teman? Nah, bentuknya apa? Kemarin telah kita pelajari, bentuknya adalah berupa jaringan, VPN, Virtual Network ya kan. Nah, nanti salah satu teknologi yang dipakai pada VPN ini adalah Metro Ethernet. Oke. Nah, kemarin kita sudah bahas tuntas nih teman-teman tentang bagian si aggregation atau MPLS. Nah, sekarang kita akan mempelajari di bagian akses sebelah sini. Artinya apa sih akses? Akses itu artinya adalah cara untuk menghubungkan user, ya misalnya user, dengan sentral terdekat, ya kan? Jadi dia itu berhubungan, itu dinamakan dengan jaringan akses. Jadi akses adalah jaringan yang menghubungkan user dengan sentral terdekat. Nah, apa sih sentral terdekat? Jadi sentral terdekat adalah sebuah sentral yang secara logika tuh lebih dekat gitu dengan si user. Misalnya nih, kita di jaringan 4G. Oke, usernya itu kan dinamakan dengan UI ya. Nah, sentral yang terdekat pastinya adalah berupa apa teman-teman? Yes, berupa E not B. Oke, jadi UA akan langsung dihandle oleh si E not B. Nah, nanti kita akan mempelajari jaringan akses sebelah sini. Nah, kalau misalnya aku tanya lagi nih, apa sih jaringan core-nya di 4G? Ayo jawab. Ya, kalau signalnya pakai MME, kalau data user pakai SGW, PGW. Oke, udah pinter ya sekarang ya. Nah, kalau misalnya untuk penyimpanan apa? Ya, penyimpanan data-data user HSS. Kalau untuk billing dan charging? Oke, PCRF. Sekarang teman-teman sudah lancar tentang pembagian jaringan ini, oke? Nah, sekarang kita akan berfokus kepada jaringan akses sebelah sini. Sekarang kita lihat ya, ini adalah definisi dari jaringan akses yang sudah kita bahas tadi, yaitu adalah saluran yang menghubungkan antara sentral ya dengan pesawat terminal atau usernya. Jadi adalah yang menghubungkan sentral terdekat atau akses node-nya dengan si user kita. Nah, kemudian untuk bentuknya itu seperti apa sih? Jadi bentuk dari jaringan akses itu seperti ini teman-teman. Di sini ada UN, AN, dan SN. Oke, untuk kesingkatan kepanjangannya bisa teman-teman baca. AN adalah Access Network. Oh, berarti inilah yang akan kita pelajari. Oke, yaitu akses networknya. Nah, SN adalah Service Node. Oh, berarti SN itu adalah yang akan menservis user tersebut. Kemudian ada UN adalah user node. Oh, berarti ini adalah yang paling dekat dengan user. Nah, kalau kita lihat, berarti ini adalah usernya. Oke. Ini usernya. Kemudian user itu akan dinamakan juga dengan UN, oke, user node. Kemudian dia akan
menggunakan akses network, ya, baik itu akses networknya berupa jaringan wireless atau wireline, kemudian dia akan masuk ke service node, di mana di service node ini dia akan menuju langsung ke bagian core, oke? Nah, jadi untuk komponen-komponen yang terdapat di dalam akses network itu apa aja sih? Nah, ini adalah komponen yang terdapat di dalam akses network. Ada 5 komponen utama ya. Ada UPF, ada user port function sebelah sini, ada CF, ada core function, terus ada TF, transmission function, ada SPF, service port function, oke, sebelah sini, dan yang terakhir ada AN, SMF. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi AN yang paling penting yang terdapat di dalam akses network. Nantinya teman-teman, bentuk-bentuk dari segala 5 jenis ini ya, itu akan tergantung pada media yang dipakai. Oke? Jadi dia tergantung pada media yang dipakai. Apa sih media yang dipakai untuk melakukan akses ke user? Jadi medianya itu secara umum ada 2. Yang seperti saya bilang, ada yang wireless, ada yang wireline. Nah, kalau yang wireless, teman-teman tahu ya, ini adalah yang tidak pakai kabel. Kalau yang wireline itu pakai kabel. Nanti wireline itu bisa bentuknya seperti FTTX ya. Kalau yang wireless bisa bentuknya adalah WTTX. Nah, jadi si akses ini, akses network ini, dan 5 fungsi ini itu akan tergantung pada masing-masing wireless dan wireline. Oke, tenang ya, nanti ini kita akan bahas. Oke. Nah, ini adalah gambar dari pemodelan jaringan akses, teman-teman. Di sini ada CPA. CPA itu nama lainnya adalah perangkat yang digunakan sebagai user, ya teman-teman. Perangkat yang dipakai oleh si user. Nah, perangkatnya itu bentuknya bisa bermacam-macam. Oke, jadi perangkat yang digunakan oleh user, perangkat itu digunakan tuh bisa bermacam-macam ya teman-teman. Kemudian dia masuk ke NT, kemudian masuk ke NU, lalu masuk ke ANT. Nah, di sini nanti ada jaringan aggregation, ya, aggregation, dan seterusnya itu akan menuju ke bagian core. Oke, nah nanti di sini akan kita pelajari nih, ya, pada jaringan akses ini, dan itu tergantung pada media yang dipakai, yaitu wireless atau wireline. Nah, ini pemodelan aksesnya. Kalau kita lihat lagi, bentuknya bisa seperti ini lagi, teman-teman. Ini adalah CPA atau si usernya, bagian yang pertama. Ini adalah CPA atau usernya bagian yang kedua. Nanti masing-masing user ini akan masuk ke AN, ya, akan masuk ke akses network, dan dia akan dihandle oleh local exchange atau sentral terdekat. Nah, nanti di sini dia akan dilayani network transmission-nya, dan network transmission ini bisa bermacam-macam ya teman-teman. Dia bisa menggunakan fiber optik atau bisa menggunakan microwave ya, microwave, atau bisa menggunakan satelit. Tergantung pada daerah mana yang akan dipakai. Misalnya kalau daerahnya daerah perkotaan gitu, pasti dia banyakkan menggunakan FO. Kalau daerah yang kagak memungkinkan kita untuk menggunakan FO seperti daerah pegunungan gini, atau daerah-daerah banyak dah, pokoknya ya daerah-daerah rural, pasti adalah kecenderungan menggunakan satelit. Dan ini tergantung pada daerah yang akan dipakai oleh si user itu sendiri. Oke, nah sampai sini paham ya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang, di sini ada usernya, dia akan masuk ya ke sentral terdekat ini berupa local exchange, terus kemudian dia diakses network sebelah sini ya. Dia akan dihandle oleh bermacam-macam bentuk ya, bisa berupa FO, microwave, satelit, atau menggunakan jaringan wireless seperti 2G, 3G, 4G ataupun dan sebagainya macamnya. Nanti dia akan masuk lagi ke local exchange si tujuan dan masuk ke CPA tujuan. Ini adalah macam-macam teknologi yang dipakai pada akses network ya. Ada berbasis Cooper ya atau menggunakan jar lokat. Oke. Ada berbasis fiber optik
atau menggunakan jar low-cuff, ada berbasis hybrid fiber koaksial, ada yang berbasis wireless atau radio, dan ada hybrid access. Nah, nanti ke semua ini akan kita pelajari di video selanjutnya.